Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor di edisi Minggu 18 September 2022. Mari kita siapkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih, penuh rahmat, yang terus menganugerahkan kebaikan dan kasih dalam hidup ini. Pagi hari ini dalam Minggu Raya kami bersyukur menyambut hari baru karunia Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami, dan firman Tuhan ini menjadi bagian kehidupan kami, menjadi pegangan kami untuk menjalani hidup hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun Dia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah.
Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Amin, firman Tuhan. Tema kita, tantangan menjadi peluang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, gereja berdiri karena penginjilan. Inti pemberitaan Injil adalah Yesus Kristus yang bangkit dan telah menebus manusia dari kematian karena dosa. Penginjilan bukanlah sesuatu yang mudah. Kurang lebih 2000 tahun melintasi zaman, penginjilan selalu menemui rintangan dan tantangan. Namun karena komitmen yang teguh oleh para pemberita Injil sejak para rasul sampai hari ini, berita Injil semakin tersebar di seluruh dunia. Setelah peristiwa penyembuhan orang lumpuh yang mencengangkan banyak orang, Petrus dan Yohanes memberitakan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Pemberitaan tersebut dipermasalahkan bagi sebagian besar pemuka agama Yahudi, terutama dari golongan Saduki yang tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Akhirnya kedua rasul tersebut ditangkap dan diadili dengan pertanyaan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Walaupun mereka diancam, namun oleh Roh Kudus, Petrus dengan tegas menjawab, dengan kuasa Yesus, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Pernyataan Petrus diperkuat dengan adanya bukti melalui kehadiran orang yang disembuhkan dalam nama Yesus. Hal inilah yang membuat kedua rasul terbebas dari hukuman sekaligus membuat berita Injil justru semakin menyebar. Saudara yang diberkati Tuhan, penginjilan adalah tanggung jawab yang melekat di dalam diri setiap orang percaya. Sekalipun tidak mudah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memberi hikmat dan keberanian. Bahkan kita dapat menjadikan tantangan dan tekanan menjadi peluang bagi pemberitaan Injil. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan. Mampukan kami terus menghidupi firman-Mu dan terus berani untuk memberitakan Injil kebenaran Tuhan, sekalipun ada tantangan dan kesulitan yang kami hadapi. Tapi kami yakin ada Roh Kudus yang menuntun kami. Berkati kami hari ini dalam persiapan kami, mempersiapkan diri dalam ibadah Minggu Raya. Dimanapun umat Tuhan mempersiapkan diri dalam memasuki Minggu Raya, Tuhan berkati kami semua. Hamba-Mu majelis gereja, petugas-petugas ibadah, berkati mengangkat tugas pelayanan hari ini. Dan biarlah ibadah kami sungguh-sungguh menjadi pujian, hormat, penyembahan, syukur di hadapan Tuhan. Berkati umat Tuhan dimanapun berada. Mungkin ada yang sakit, sembuhkan. Yang berduka, hiburkan. Yang lalai, sadarkan. Yang bergumul, teguhkan dan kuatkan. Yang berulang tahun menikmati keberhasilan, sempurnakan sukacita mereka. Bahkan yang menikmati usia indah orang-orang tua kami, opa dan oma, berkati. Pimpin dan sertai pemerintah kami, anugerahi hikmat, mengayomi dan memerintah kami dengan baik. Kami hidup di dalam ketenangan, kedamaian, dan menuju kepada kesejahteraan. Tuntunlah hidup kami hari ini Bapa. Kami boleh lewati dengan baik karena kasih dan anugerah-Mu. Ini syukur doa kami, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh pagi. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu dan Shalom.